Selamat pagi, Kak. Oh, selamat pagi Dek. Silahkan duduk. Eh, Ngomong-ngomong, adik kesini pasti ada yang mau dibicarain ya, atau mau konsultasi masalah apa? Tapi sebelumnya, adik bisa panggil kakak Kak Jenny ya. Kakak dari UIN Salatiga, mahasiswa aktif semester 4 dari Prodi Intagrisme. Sebelumnya kamu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan. Oh iya, nama saya Melati Aska Anur dari kelas 11 TPU SMK Pancasila Salatiga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oh, syukurlah kalau begitu. Kamu datang ke sini ada yang nyuruh kamu atau emang keinginan kamu sendiri deh? Atas keinginan saya sendiri, Kak. Soalnya saya mau ceritain masalah yang saya alami. Tapi sebelumnya kamu udah pernah ke ruang konseling mungkin atau melakukan konseling mandiri? Sudah, Kak. Berarti ini bukan yang pertama kalinya ya? Iya. Kamu tahu nggak apa konseling itu sendiri? Kalau menurut aku, konseling tuh kayak proses pemberi bantuan untuk siswa yang lagi ngalamin masalah gitu. Oh iya, benar sekali Dek. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Seperti itu. Iya, Kak. Menurut kamu, apa sih peranan konselor sendiri dalam proses konseling? Setahu aku, konselor tuh yang kayak gini nih, ya bantu mecahin masalah para siswa. Terus kalau konseling sendiri, belum tahu, Kak. Nah, benar ya, di sini kakak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam memberikan proses pelayanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang permasalahan serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan kamu itu. Seperti itu ya. Oh, seperti itu, Kak. Terima kasih, Kakak, penjelasannya. Iya Dek. Nah, selanjutnya kamu perlu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi yang diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan permasalahan konseli dari orang lain. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalah kamu. Masalah saya merasa khawatir, cemas, sama takut, Kak. Sekarang apa sih yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Kak. Baiklah, coba sekarang kamu bisa ceritakan pada kakak apa sih yang mengganggu pikiran kamu selama ini? Jadi gini, Kak, kan sekitar 2,5 bulan lagi sekolah saya mengadakan acara pelepasan kelas 12. Nah, selama ini saya kurang biasa bergaul sama teman-teman. Tapi kakak boleh tahu nggak sebenarnya apa sih yang mengganggu, yang membuat kamu bisa merasa cemas, khawatir, dan takut seperti itu? Gini, Kak, saya selalu merasa cemas mengenai acara warsa besok kalau nggak ada yang mau berkelompok dengan saya. Nanti saya nggak bisa ikut tampil, padahal itu menjadi syarat buat nilai UAS, salah satu mata pelajaran wajib di kelas saya, Kak. Nanti nilai saya nggak keluar gimana? Seperti itu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Gini, Kak, saya merasa berbeda dari teman-teman saya karena saya nggak bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu guru dengan cepat. Jadi sepertinya teman-teman saya tidak ada yang seperti teman-teman saya. Memangnya apa sih pengalaman kamu yang
kamu sampai bisa berpikiran seperti itu? Dulu saya pernah dibully kak sama salah satu teman saya, katanya saya jelek, bodoh, nggak pantas teman sama mereka. Jadi kamu merasa sakit hati oleh salah satu teman kamu karena pengalaman kamu itu? Iya. Kalau boleh tahu, apakah teman-teman kamu yang lain juga bertindak atau membuli kamu seperti itu juga? Iya kak, tapi seingat saya cuma satu teman itu. Lalu apakah kamu sudah pernah mencoba bertanya atau berkomunikasi mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini kepada teman-teman kamu yang lain? Belum, karena saya nggak berani dan saya takut sama teman-teman. Tadi kan kamu berkata pernah menyatakan hal ini kepada teman-teman kamu yang lain kan? Iya. Nah, apakah kamu punya niatan untuk membuka hal ini kepada teman-teman kamu yang lain? Iya, saya pengen banget, tapi setiap udah deket sama teman-teman, rasanya tuh kayak pengen lari gitu. Karena saya takut mereka ngebully saya lagi dan semakin benci sama saya. Oh iya, tadi kan kamu berkata kamu merasa cemas terhadap pembagian kelompok yang kamu hadapi besok, seperti itu kan? Dan kamu khawatir terhadap pertemanan kamu ke depannya. Akan tetapi, kamu takut untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada teman-teman kamu ya? Iya, ya kak, saya selalu merasa cemas, khawatir dan takut kak. Lalu kamu berkata kamu pernah dibully oleh teman-teman kamu sehingga menyebabkan kamu takut, cemas, dan khawatir dengan keadaan kamu sekarang. Iya, saya khawatir, cemas terhadap diri saya sendiri dan takut dengan teman-teman saya. Seperti itu. Iya. Lalu apakah kamu merasa marah terhadap diri kamu sendiri? Pernah, saya sempat putus asa kak. Kamu merasa sedih dengan kejadian ini? Benar sekali, saya merasa sedih dengan keadaan dan kejadian yang sudah saya alami. Dan akhirnya saya takut kalau kejadian itu terjadi lagi, kayak semacam trauma gitu. Terkadang kita memang merasa sedih, merasa takut, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi jangan sampai rasa takutmu itu menghantui diri kamu deh. Jangan sampai rasa sedihmu itu terlalu berlarut-larut sehingga membuat kamu kecewa dan cemas terhadap diri kamu sendiri atau teman-teman kamu. Komunikasikan dengan baik-baik, pasti hasilnya juga akan baik. Kamu jangan putus asa ya. Iya kak, tapi perasaan cemas dan takut selalu membayangi saya ketika akan mengerjakan sesuatu dengan teman-teman. Kamu merasa sedih karena kamu pernah disakiti karena hati kamu pernah disakiti oleh teman-teman. Saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri. Pertama, saya takut dengan teman-teman saya. Dan tepatnya saya khawatir kejadian itu terulang kembali, sehingga saya merasa cemas dan takut terhadap keadaan saya sekarang. Kamu merasa kesal karena kamu merasa gagal terhadap diri kamu sendiri deh, sehingga membuat kamu itu takut dan sekarang kamu selalu merasa cemas dan khawatir untuk kejadian seperti itu terulang kembali. Benar sekali, saya takut sekali kak. Dan kamu itu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu sendiri. Karena kamu mengira bahwa teman-teman kamu tidak akan menerima kamu kembali. Benar banget kak. Gini ya, perasaan takut itu adalah hal yang wajar. Tapi perasaan seperti itu jangan sampai menghambat kamu untuk terus maju ke depan. Tapi apakah teman-teman saya bisa menerima saya kak? Kalau menurut kakak, tidak ada hal yang tidak. Selagi kita ada kemauan, ada usaha untuk melakukannya, semuanya pasti ada hasilnya. Impossible is nothing. Nah, itu kamu pinter. Apakah udah ada usaha-usaha untuk untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang kamu hadapi selama ini? Saya sudah berusaha dari mulai menyapa mereka kak. Bagus.
Tapi apakah kamu merasa senang jika kamu mendapatkan feedback yang baik dari teman-teman kamu? Tentu, saya sangat senang apabila mereka juga balik nanya ke saya kak, kayak saya hello gitu ke saya. Sekarang coba kamu simpulkan. Apakah salah itu? Nah, sekarang coba kamu simpulkan. Apa sih sebenarnya masalah yang sedang kamu alami? Saya selalu merasa cemas dan khawatir karena pikiran saya sendiri kak. Saya takut teman-teman seperti salah satu teman saya yang dulu pernah bully saya. Tapi itu tuh semua bersumber dari pikiran dan perasaan saya sendiri kak pada teman-teman saya. Seperti itu. Kamu merasa cemas, khawatir terhadap masalah yang kamu alami saat ini. Iya kak. Kamu benar-benar merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar berinisiatif? Iya kak, jika saya tahu cara membuat inisiatif maka tentunya saya harus bisa membuat rencana dan melaksanakan rencana itu. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar membuat inisiatif. Sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melaksanakannya. Tetapi apakah saya bisa berhasil dengan rencana yang sudah saya buat? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin untuk berhasil dengan rencana yang sudah kamu buat sendiri. Maksud saya belum tahu bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan yang ada pada diri saya, agar saya bisa akur kembali kepada teman-teman saya kak. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif? Iya, saya marah pada diri saya sendiri mengapa saya tidak mampu dalam mengambil inisiatif. Kamu merasa kecewa ke dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu berinisiatif? Iya kak, tapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak, tapi bagaimana caranya ya? Kamu merasa tidak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif. Betul sekali kak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Pertama, dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus tahu dan mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan kamu. Yang terlibat hanya diri saya sendiri kak, tapi saya harus berkomunikasi dengan teman-teman saya ya? Iya, betul sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi masalahmu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya kak. Lalu, saya harus berbicara dengan teman-teman saya ya? Iya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang serta khawatir yang ada pada diri kamu. Nah, setelah itu baru kamu bicara dengan teman-teman kamu. Iya. Oke, baiklah dek. Saya kira waktu kita cukupkan sampai di sini ya. Iya kak. Baiklah, sampai berjumpa di lain waktu, Dek. Kamu lekas baik ya. Terima kasih, Dek Lina. Terima kasih kembali kak.